Banyak banget yang nanya soal editing video, mulai dari softwarenya buat pemula apa, transisi gimana caranya biar video terlihat profesional. Nah, di video kali ini gue bakalan ngejawab semua pertanyaan dari kalian seputar editing video. Let's go! Oke guys, jadi beberapa hari kemarin gue itu ngelempar pertanyaan di Instagram gue Q&A tentang siapa sih yang mau nanya seputar video editing, gimana cara yang edit. Ternyata banyak yang respon guys. Ini ada berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 5. Lumayan lah ya. Nanti gue coba jawab satu persatu nih guys. Jadi banyak banget dari kemarin tuh gue pengen banget bikin konten tentang seputar video editing. Dan ternyata respon dari kalian itu banyak banget yang nanyain, gimana sih bang cara edit, gimana sih cara pemula buat ngedit, gimana caranya ngedit yang nggak pernah sama sekali ngedit gitu. Jadi hari ini gue bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Langsung aja ya guys ya, biar video ini nggak lama-lama. Yang pertama ini dari siapa nih? Punyanya JJK. Dia nanya, biar bisa kreatif pas ngedit gimana bang? Oke, jadi biar kreatif itu kan kayak gimana ya jelasin ya? Yang pertama waktu itu gue gimana cara kreatif, pertama gue nonton video-video yang menurut gue beda nih videonya dari yang lain. Entah dari editingnya, entah dari sound effect-nya atau apanya. Pokoknya nih video menarik lah buat gue untuk pelajarin. Yang pertama itu harus sering-sering lihat video orang lain. Jangan males buat nyari video-video referensi dari orang lain guys, karena itu bisa bikin referensi kita tuh luas gitu. Terus yang kedua, kalian mesti punya temen, nggak mesti punya temen juga sih, maksudnya kalau misalnya kalian punya temen yang suka edit juga, suka ngedit video juga, kalian bisa tuh tanya-tanya tuh caranya gimana biar kreatif kayak gini. Nanti dari situ kalian bisa tumbuh kreativitas kalian sendiri. Terus abis itu kalian ngulik aja sih, ngulik dari video yang lagi kalian edit itu. Kayak gitu aja sih yang penting. Yang penting tuh kayak banyak nonton video-video orang aja. Jadi kalian bisa, apa ya namanya, nanti kreativitasan kalian tuh bisa muncul sendiri gitu guys. Nah, semoga membantu ya. Karena gue juga ngejelasinnya nggak bingung sih. Maksudnya kan kreatif orang tuh beda-beda ya. Ada yang nyarinya di mana, apa dia harus kemana dulu baru bisa kreatif. Beda-beda sih. Kalau gua yang penting ada kopi. Kopi itu bikin pembangkit mood booster guys. Asal kalian tahu gitu. Semoga membantu nih guys. Selanjutnya dari DDESPPI. Awalnya ngedit di mana sih? Tutorin buat edit vlog gitu. Awalnya ngedit di mana sih? Maksud dia apa nih? Awalnya ngedit di mana sih? Dulu gua awal ngedit itu di HP. Gue inget banget di HP itu zamannya apa ya dulu ya? Bukan VN, sebelum VN tuh ada. Yang sebelumnya itu ada tuh. Gue ngedit pertama di handphone guys. Jadi misal gue lagi nge-record apa nih, kayak pemandangan atau apa gitu, asal-asal aja pertama video-videoin. Terus gue coba-coba edit tuh. Pertama masih kayak nyatu-nyatuin doang, belum tahu apa-apa, kayak nyatuin, udah belum ditambahin lagu tuh. Nyatuin. Lama-lama kan belajar tuh. Oh, ditambahin musik kali biar lebih seru gitu. Pertama-tama kayak gitu sih gua. Tutorin buat edit vlog. Sebenarnya kalau ngedit vlog itu ya, vlog itu kan kayak random ya sebenarnya, tapi tergantung juga sih konten kreatornya. Ada yang udah ditentuin temanya, misalnya mau ngevlog ke Kebun Raya Bogor gitu. Ya udah, tinggal edit vlognya. Nggak ada tutorial sebenarnya sih. Sebenarnya kan kalau vlog itu kan referensi dari diri masing-masing ya. Videonya itu bentuknya gimana gitu, mau dibuat kayak gimana, mau dibikin fun, mau dibikin cuma kayak datar aja, itu kan terserah ya. Tapi kalau gue sih ya tergantung dari videonya aja sih. Kalau masalah tutor gue nggak ngerti nih, tutornya mau yang gimana nih. Tutor vlog itu ya kayak gitu aja guys, nggak macam-macam sebenarnya vlog tuh. Asal nih, ini kuncinya, asal video vlognya itu menarik, jadi videonya nggak terlalu diapa-apain juga udah enak gitu ditontonnya. Yang penting tuh kalau vlog itu ditontonnya enak, nyaman, bikin orang nyaman, terus sama alurnya sih bisa beda-beda ya, namanya vlog kan ya. Yang penting nyaman sama audio video sih yang penting. Audio videonya tuh harus bagus. Gitu DDSPPI. Dari anindia.mr_. Aplikasi plus device-nya paling rekomen yang apa bang? Aplikasi plus device-nya. Nah, kalau ngomongin aplikasi nih sekarang kan banyak ya.
Tapi kalau buat CapCut itu sekarang udah banyak yang nggak bisa free alias berbayar. Jadi kalian bisa pakai device yang free itu ada Filmora buat di laptop ya. Kalau nggak salah di handphone juga ada. VN, kalian bisa gunain VN, bisa gunain Filmora. Terus bisa gunain apa lagi ya? Udah sih itu aja. Itu juga udah cukup. Kalau masalah device-nya paling rekomen apa yang sesuai aja, sesuai kebutuhan kalian. Misalnya kalian punya budget berapa, terus kalian cari apakah laptop ini atau handphone ini kompatibel buat edit video, buat masukin install aplikasi VN atau Filmora, apakah kompatibel atau enggak. Jadi itu disesuaikan aja sama kalian. Gak usah maksa harus yang lebih bagus, gak usah maksa harus yang gimana-gimana. Yang penting bisa buat ngedit gitu guys, yang kompatibel aja si device-nya. Yang paling penting itu. Oke, Anindia.mr. Nih, Galgaudot. Dia nanya aplikasi yang oke buat pemula. Aplikasi yang oke buat pemula. Sebenarnya semuanya sih oke-oke aja ya, tapi buat UI-nya yang lebih nggak ribet gitu buat pemula itu, kalian bisa pakai VN atau Filmora. Filmora itu sama kayak CapCut sebenarnya. Maksudnya UI-nya tuh hampir mirip-mirip lah sama CapCut. Kalau gue saranin kalau buat di HP enak VN. Kalau buat di laptop Filmora juga hampir-hampir mirip kayak CapCut. Tapi cuman bedanya CapCut itu kan sekarang udah banyak ininya ya, efek-efek dan segala macamnya, tapi berbayar. Kalau Filmora setahu gua nih guys, dia itu kebanyakan yang free gitu. Jadi kalian bisa pakai aplikasi buat pemula Filmora. Yang penting kalian punya footage atau bahannya yang buat diedit. Jadinya kalian bisa ngotak-ngatik tuh di situ. Mau digimanain videonya. Kayak misalnya 17-an kemarin nih kalian punya video-video apa kayak sembarangan gitu videoin. Nah, coba aja mulai kalian edit di Filmora. Gratis kok downloadnya. Setahu gue tuh gratis. Kalian tinggal search aja di Google Filmora download gitu. Pasti ada. Gitu ya Galgaudot. Dari Salsa_Nabila27. Pengen bisa ngedit aja sih bang, soalnya nggak bisa samsek. Apa pertanyaan ini? Pernyataan. Ini pernyataan anjir. Pengen bisa ngedit aja sih bang, soalnya nggak bisa samsek. Belajar aja dari handphone dulu. Nanti lama-lama, misalnya kalau kalian bingung, nggak punya laptop, punya handphone, ya dari handphone aja dulu. Sekarang udah juga banyak kok yang di handphone tuh bagus-bagus gitu. Buat video-video pendek aja, nggak usah video-video panjang kayak cuman 30 detik, 15 detik. Yang penting ada bahannya guys. Saran dari gua ya. Tips ngedit untuk pemula bang, toolsnya pakai apa aja gitu. Tips ngedit untuk pemula bang, tips ngedit untuk pemula ya. Apa ya? Yang penting nih kalian tahu timeline. Timeline itu nanti gue tunjukin di fotonya. Timeline itu kayak nih aplikasi editing gitu. Ada timelinenya, ada efek, bla 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 gitu. Timeline itu kan banyak, ada video, ada audio ya. Yang penting kalian punya tahu nih, itu namanya timeline. Terus kalau kalian masukin video, kalian tahu cut itu apa, delete video itu apa. Biasanya sih gue kalau di gue ya, shortcut gue itu ASDF. Gue ASDF. A itu buat geser frame ke kiri, 1 frame. S itu buat ngekat, potong. ASD, D itu buat geser frame ke kanan, 1 frame. F itu buat delete. Jadi gue cuman mainin itu aja. Misalnya gue mengpotong, gue lagi ngomong nih, semuanya adalah indah gitu. Gue mau memotong adalahnya doang. Jadi gue tinggal pencet ngeklik S, adalah di A sama H. Terakhir kan adalah ya. Gue tinggal pencet atau klik S, tek-tek. Terus gue tinggal delete dah. Yang bagian gue udah cut itu gue delete. Terus gitu. Itu sih yang pemula kalian harus tahu. Biasanya kan ada shortcut tuh. Shortcut itu ada tulisannya tuh. Cut itu apa. Misalnya S. Delete itu apa. Itu juga bisa diganti tuh sesuai kalian. Sesuai apa enaknya kalian gimana. Itu bisa diganti. Buat tips ngedit buat pemula. Toolsnya ya itu doang sih toolsnya. Yang penting kalian bisa tahu cut, bisa tahu delete. Udah itu aja. Sisanya nanti kalian bisa pelajarin sendiri lama-kelamaan. Sama kalau kalian bingung banget ya, lihat tutorial di YouTube aja. Kan banyak tuh yang sering ngasih tentang editing, gimana buat pemula gitu. Ini gue karena banyak yang nanya, tadinya gue pengen bikin inian, cara ngedit buat pemula. Jadi ntar gue tampilin gitu editannya.
Tapi ya buat pertama ini gue Q&A dari kalian dulu aja lah yang gue kontenin gitu. Soalnya udah pada nanya kan, gue pengen buat live tuh kemarin, terus ada yang DM beberapa orang, dikontenin aja bang. Oke, kalau gitu gue kontenin aja. Oke, Whoopsie, semoga menjawab ya Whoopsie. Kalau lu merasa belum terjawab, boleh komen di bawah mau nanya apa lagi gitu. Nanti gue coba jawab, insya Allah pasti gue jawab kok. Yang selanjutnya dari Faiz Alfarizi, yang harus disiapkan kalau mau jadi editor tuh apa aja bang? Yang pertama, kemauan lu mengedit. Yang kedua, lu harus tahu basic editing. Basic editing yang tadi sebelumnya gue sebutin tuh. Yang ketiga, kalau mau jadi editor, ya lu harus, menurut gue lu harus apa ya? Pernah ngedit, minimal pernah lah. Terus tahu software apa yang lu gunain gitu. Minimal udah menguasai lah, nggak menguasai banget sih, minimal kenal dengan software itu. Syukur-syukur lu udah punya device, jadi lu bisa sambil belajar ya kan. Itu aja sih sebenarnya. Sembari berjalannya waktu, lu kan udah sering tuh kotak-katik video. Nanti juga lama-lama akan terbiasa kok. Terus mulai punya kreatif baru gitu. Ini ditambahin apa ya nanti, ini ditambahin apa, nanti pasti muncul dengan sendirinya. Faiz Alfarizi, yang penting sih kemauan lu mau belajar aja sih. Mau belajar, nanya-nanya orang, nonton YouTube, itu aja sih. Selebihnya lu kembangin sendiri kemampuan lu gitu. Oke, Alfarizi. Ini lanjutnya dari URFV Velzi. Tips ngedit video panjang biar nggak bingung bang. Kebetulan gue suka ngedit, jadi gue sekolah ambil multimedia. Tips ngedit video panjang biar nggak bingung. Tips ngedit video panjang. Jadi lu harus tahu dulu nih video panjang ini isinya tuh apa. Maksudnya secara garis besarnya tuh apa. Misalnya jalan-jalan ke taman safari, itu kan bisa panjang tuh videonya. Nanti lu tinggal sembari panjang itu, pasti kan lu edit tuh kan panjang. Misalnya durasinya 30 menit. Misalnya jadinya 20 atau 15 sampai 20 menit lah. Sebenarnya sih apa ya tips ngedit video panjang biar nggak bingung. Yang penting lu tahu alur dari video itu. Kan ini video panjang nih, pasti kan punya alur kan. Gimana caranya biar alurnya tuh enak ditonton gitu. Misalnya dari taman safari nih, kita lagi di kandang gajah, terus tar kemana. Nah itunya tuh alurnya tuh yang mesti kalian tahu tuh. Alurnya kesini, jadi enak gitu. Gitu aja sih sebenarnya tipsnya. Sama lu, misalnya kalau menurut lu ini ada video yang kayaknya ini nggak usah dimasukin, nah itu lu cut aja gitu. Yang menurut lu aja nih, ini kayaknya ngebuang-buang waktu nih, atau bikin orang bosen. Kalau misalnya lu bosen, oh ya nih, gue mau kasih tips. Kalau lu sebagai video editor, anggap diri lu itu sebagai penonton. Jadi pas lu ngedit itu, anggap diri lu sebagai penonton video itu. Jadi kalau menurut lu itu video bosen nih lu edit, nah itu lu langsung cut aja. Berarti nanti maksudnya penonton kemungkinan akan bosen juga. Soalnya kan lu menempatkan diri sebagai penonton kan. Itu tips dari gue sih sebenarnya. Atau misalnya jangan diada-adain nih, misalnya nggak lucu lu lucu-lucuin, jadi kayak garing. Nah itu kan lu sebagai POV lu sebagai penonton nih, kayak ini harusnya kayaknya nggak usah dilucuin, emang udah lucu gitu. Kalau nggak emang nggak harus dilucuin. Jadi lu harus bisa menempatkan diri, selain sebagai editor lu juga POV lu sebagai penonton. Itu guys tips dari gua, semoga sih ngebantu ya. Nih lanjut dari XXSHAAWTY, cara tahu info lamaran jadi editor YouTuber gimana bang? Karena kan gua lihat kebanyakan dari mulut ke mulut aja. Tapi emang iya sih guys, video editor YouTuber itu kebanyakan dari mulut ke mulut. Tapi sekarang udah banyak YouTuber itu kayak nge-share mau ada lowongan gitu di tempatnya, biasanya itu udah banyak. Mungkin kalian bisa cari informasi-informasi di web atau di Instagram, bahkan di TikTok itu sekarang banyak tahu yang nyari-nyari kayak video editor, tapi kebanyakan sih freelance tuh. Waktu itu gue sempet scroll gitu, ada juga tuh dia bikin video, gue lagi nyari video editor tapi freelance, nanti bisa hubungin ke sini, kasih portofolionya, biasa lah. Nah itu lu coba-coba aja, siapa tahu kalau rezeki ya kan, rezeki kan nggak kemana itu, lu coba-coba aja apply ke situ guys.
kan nggak ada salahnya juga. Sekarang banyak, pokoknya lu sering-sering inilah buka-buka, jangan lu sering scroll yang nggak jelas gitu. Lu misalnya kan ada tuh di search TikTok, lu search coba dah locker buat apa gitu, biasanya ada disuruh ke email kemana, kasih portofolio. Biasanya lu juga cantumin tuh view lu berapa, satu per video atau per apa gitu biasanya. Terus dari Sapigo, cara personal branding gimana? Personal branding, aduh belum paham sampai situ deh. Ini kita lagi ngebahas video editing, maaf banget nih Sapigo. Personal branding sih yang gue pelajarin ya, lu harus tahu lu mau dikenal sebagai apa gitu aja sih sebenarnya. Ini opini gue ya, sepengetahuan gue tuh kayak lu mau dikenal di media sosial tuh sebagai apa. Misalnya sebagai pemain bola, ya udah personal branding lu ya setiap hari ya bola gitu. Atau lu mau dikenal sebagai apa misalnya penyanyi gitu, ya udah lu buat karya nyanyi kayak apa kayak, pokoknya sebenarnya nggak gitu sih ya. Ya gitu juga sih sebenarnya. Lu mau dikenal sebagai apa di sosial media, ya udah itu yang lu tampilin gitu maksud gua. Oke Sapigo, ini lagi bahas editing video ya guys ya. Jadi mohon maaf nih kalau gua gak jawab yang itu ya. Ada yang nanya lagi nggak ya? Ini kayaknya udah habis dah. Oke guys, itu tadi dia Q&A dari pertanyaan-pertanyaan dari followers gua tentang video editing. Gak banyak sih kemarin soalnya gue juga malam-malam kalau nggak salah gue Q&A-nya lagi gabut. Sebenarnya gue pengen jawabin terus kayak apa gue buat di YouTube aja gitu. Pokoknya kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lagi bisa komen di bawah. Kalian mau nanya apa gitu, semoga gue bisa jawab. Dan nanti mungkin gue bisa kasih kali ya tutorial editing buat pemula. Sekalian ada screen recordnya nanti, jadi kalian bisa praktekin di rumah atau di mana kayak biar langsung jelas gitu. Ini kan cuman Q&A ya, jadi ya udahlah ya. Mungkin ntar gue bisa masukin gambar-gambar sedikit aja. Oke guys, thank you banget yang udah tanya di Instagram gue di @ibnujanuarsyp. Terima kasih banyak. Semoga jawaban-jawaban gue bisa ngebantu atau bisa menjawab pertanyaan kalian ya guys. Kurang lebihnya ya gue minta maaf kalau misalnya kagak bisa kejawab gitu. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan juga komen di bawah mau kasih pertanyaan apa lagi atau konten apa lagi seputar editing, langsung aja komen di bawah guys. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Thank you guys, see you on the next video, bye.